Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas soal TPS khususnya bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Nomor 1, what does the passage mainly deal with? Jadi di sini pertanyaannya, bacaan ini membicarakan tentang apa? Oke, kita lihat ke bacaannya. Paragraf pertama. Ini di sini ada kata kunci education. Pasti sudah membicarakan education. Nah, yang paragraf pertama ada formal education. Ini membicarakan tentang pendidikan formal. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua kata kuncinya ada educational system. Jadi sistem pendidikan. Nah, yang paragraf ketiga yakni di paragraf ketiga itu menjelaskan tentang primary education, yakni pendidikan primer. Dan di paragraf terakhir ada kata kunci secondary education, yakni membicarakan tentang pendidikan sekunder. Oke, kita compare dengan jawabannya di sini. Di sini ada formal education. Nah, tadi ada ya di paragraf pertama, ini bisa masuk. Nah, yang kedua ini varieties of education. Ini salah. Kenapa? Karena yang dibahas di bacaan tadi adalah varieties of formal education. Jadi variasi dari pendidikan formal. Nah, yang C, curriculum development. Di bacaan tadi tidak ada menjelaskan tentang curriculum development. Jadi ini juga salah. Yang D, modern educational system. Di bacaan juga tidak ada ya penjelasan tentang sistem pendidikan modern. Jadi ini juga salah. Yang E, pedagogy transformation. Ini juga salah karena ini tidak ada dibahas sama sekali. Jadi jawaban yang paling tepat yakni formal education, yang A. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Based on the passage, the word conduct in line 1 means, kita lihat di paragraf pertama line 1. Di sini ada kata-kata proper conduct. Conduct itu adalah cara. Nah, cara itu adalah way atau manner. Di sini kita lihat lagi jawabannya. Way tidak ada, yang ada manner. Sudah jelas ya di sini. Langsung kita masuk ke soal yang ketiga. One function of educational which can be wrongly practiced is referred to as. Jadi salah satu fungsi pendidikan yang tidak benar itu sebagai apa? Nah, kita lihat di sini di paragraf yang kedua. Di sini ada kata-kata this can lead to political abuse. Nah, ini political abuse itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kita lihat dulu kata-kata yang sebelumnya. Di sini ada sometimes educational system can be used to promote doctrines or ideals as well as knowledge, which is known as social engineering. Jadi sudah terlihat ya di sini jawabannya adalah yang A, social engineering. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kita lihat soal nomor 4. How does the first sentence relate to the other sentence in paragraph 1? Jadi bagaimana kata pertama relasinya dengan kata yang lain di paragraf pertama. Jadi kita lihat paragraf yang pertama. Paragraf pertama, the integration of technology and media can enhance early childhood practice. Nah, ini first sentence-nya nih. Nah, ini kata pertamanya. Jadi kita lihat kata korelasi dengan yang lainnya di dalam paragraf yang pertama. Di sini ada kata true integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent. When the focus of child or educator is on the activity or exploration itself. Nah, di sini. Lalu ada lagi technology and media supports the goal of educators and program for children, provide children with digital tools for learning and communicating and helps improve child outcomes. Nah, sebenarnya di sini udah dapat nih kita jawabannya. Oke, kita lihat yang A. The other sentence in paragraph 1 explain further the kids' integration of technology and media that can be of benefits of young learner. Nah, ini the kinds of integration. Ini bisa. Oke, lanjut yang B. The other sentence in paragraph 1 explain the impact. Nah, ini the impact. Kata kuncinya ini the impact. Yang ini tadi the kinds ya. Di sini the impact tidak ada dibahas di paragraph 1. Jadi ini nggak masuk.
Yang C, the other sentence in paragraph 1 are example of the use of technology. Nah, paragraf 1 tidak membahas example of the use of technology. Jadi yang C juga tidak masuk. Yang D, the first sentence contains information that is contrary to the information in the other sentence. Ini juga nggak masuk. Yang E, the other sentence vaguely support. Jadi kata-katanya, kalimatnya itu tidak jelas. Jadi ini nggak masuk. Yang paling benar yakni yang A. Oke. Kita masuk soal nomor 5. The author would apparently agree that. Jadi authornya itu kira-kira setuju sama apa? Oke, yang A, successful integration of technology and media is determined by the quality of the computers, the connection of the internet. Ini nggak masuk ya, tadi nggak ada yang bilang seperti itu. Yang B, the integration of technology and media occurs when the teacher focus only on the technology itself. Ini bisa jadi ada yang di paragraf pertama tadi. Yang C, the successful integration of technology and media in early childhood education really depends on good educators. Ini juga masuk. Yang D, educators should be selective in choosing educational. Ini ada kata-kata should be. Nggak harus selektif juga. Ini juga nggak masuk. Yang A, both passive and interactive use of technology and media are needed as a key. Ini nggak masuk juga. Oke, jadi jawabannya yang B atau C. Kita lihat yang paragraf pertama. Di sini ada kata-kata true integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent, when the focus of child or educator is on the activity or exploration itself. Jadi seorang educator itu bisa memfokuskan dirinya. Jadi yang paling benar yakni yang C. Depends on good educators. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Di sini ada soal the author holds an assumption that. Jadi penulisnya itu mengasumsikan bahwa yang A, the interactive media as a learning tool should be used to replace the existing classroom practice. Jadi ini nggak masuk karena apa? Di sini ada kata kunci replace. Jadi seharusnya tuh tidak di replace. Jadi tidak boleh diganti. Salah. Yang B, the successful integration of new technology in education requires helpful and good teachers. Ini bisa ya, karena teknologi yang baru dalam pendidikan itu membantu banget dan untuk menjadi good teachers. Nah, yang C, the benefits of technology and media childhood classroom can be achieved by decreasing the use of those tools in teaching and learning. Nah, di sini ada kata kunci decreasing. Jadi justru malah tidak mengurangi. Jadi ini salah. Yang D, manipulating the colorful shapes to explore color and shapes using technology is the best way to develop interactive learning. Di sini ada kata kunci the best way. Nah, sekali lagi ini bukan the best way. Jadi ini hanya saran dari si penulis aja. Jadi ini salah. Yang A, the use of paints, markers, crayons, and other graphic art materials should be replaced by the integration of technology and media. Nah, di sini ada lagi kata kunci should be replaced. Jadi salah ya. Di sini tidak boleh di-replace. Nah, jawaban yang paling benar yakni yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Which paragraphs explain the importance of using technology and media wisely so that it can support existing classroom practice? Jadi paragraf yang mana itu yang menunjukkan bahwa pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, di sini tadi udah lihat ya, di sini yang paragraf kedua yakni yang ini. Benefit from the possibilities of extending children learning through judicious. Nah, ini judicious. Tidak ada. Lalu yang ketiga, paragraf ketiga yakni ini. By focusing on technology and interactive media as a tools. Nah, ini kuncinya sebagai alat. Jadi yang paling benar yakni paragraf 2 sama 3 yang B. Oke, kita lanjut pada
Nah, soal yang berikutnya, ini ada soal what is the topic of the passage. Oke, kita lihat bacaannya di sini ya. Di sini ada kalimat pertama. There have been a number of differences in the way geography is now to be approached in the national curriculum. Jadi ini adalah perbedaan cara mengajar geografi di kurikulum nasional. Nah, ini sudah jadi kata kunci ya. Kita lihat di sini. The art of teaching geography. Jadi the art. Di sini ada the art. Bukan ya, bukan the art. Ini salah. Yang B, the word physical geography. Ini juga salah. Yang C, topical approach in teaching geography. Ini juga tidak. Yang D, diverse strategy in teaching geography. Bukan strategi. Di sini yang berbeda itu cara mengajarnya. The way geography is now to be approached in the national curriculum. Jadi yang paling benar ya nih yang A, the geographical topics in the national curriculum. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, the underlined word seasonal in paragraph 2 means, baik. Di sini kita lihat, nah ini sudah di garis bawahi ya, seasonal. Kita lihat dulu. They also should be able to identify seasonal weather patterns. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi cuaca musiman. Nah, musiman di sini musiman yaitu sesuai siklus. Jadi yang paling tepat adalah cyclical. Karena apa? Yang serial ini it's mean urut. Current itu baru-baru ini dan regular lalu situational. Itu juga tidak tepat. Oke, yang terakhir nomor 3. According to the passage, case state 2 focus more on. Nah, kita case state 2. Di sini ada as they progress to case state 2. Jadi ini ya. Setelah ini jadi di sini ada the tropics of Cancer and Capricorn. Itu sebagai kata kuncinya. Nah, di sini fokusnya the tropics of Cancer and Capricorn. Sudah ketemu. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan bahasa Inggris UTBK ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian.